Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kompleksitas tentang krisis ekonomi, sosial, dan politik yang kemudian berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah serta masyarakatnya dalam kehidupan bernegara. Lalu apa yang menjadi penyebab dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Fun Story dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video menarik lainnya. Diketahui pada bulan Juli 1997 terjadi krisis keuangan yang melanda hampir seluruh Asia Timur. Krisis keuangan ini lantas menimbulkan kekacauan dan kepanikan yang turut dirasakan oleh negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia yang terkena dampak langsung dari krisis ekonomi tersebut. Di Indonesia, rupiah menurun drastis hingga kemudian mengakibatkan berbagai perusahaan yang meminjam dolar harus membayar biaya dengan jumlah yang besar. Selain itu, para pemberi pinjaman juga menarik kredit secara besar-besaran sehingga terjadi penyusutan kredit dan kebangkrutan. Kepanikan masyarakat pun kian bertambah saat terjadi kenaikan harga bahan pokok. Goyahnya perekonomian di Indonesia pada saat itu menimbulkan aksi protes dari masyarakat, terutama para mahasiswa. Pada tanggal 12 Mei 1998, para mahasiswa dari Universitas Trisakti di Jakarta melakukan aksi damai dalam kampus. Setelah itu, para mahasiswa ini mulai turun ke jalan dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Pada saat itu, terjadi perundingan yang alot antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa dan mereka akan menarik mundur. Saat para mahasiswa sedang membubarkan diri, tiba-tiba sekitar pukul 17.15 WIB terdengar suara tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Hal itu membuat keadaan menjadi panik dan mereka segera berlari mencari perlindungan. Situasi yang awalnya berjalan damai seketika berubah menjadi mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Di antaranya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena ditembak oleh peluru aparat. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hediawan Sie. Oleh terjadinya insiden tersebut, menyebabkan gelombang perlawanan dari rakyat, khususnya kaum mahasiswa, semakin besar. Kekerasan massal kemudian menyebar dan terjadi di seluruh Jakarta pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 13 Mei 1998. Masyarakat melempari aparat dengan batu dan merusak semua yang dilihatnya. Bangunan-bangunan pemerintah dan swasta menjadi sasaran empuk dari para aksi massa. Beberapa di antaranya dirusak dan ada pula yang dibakar. Di tanggal 14 Mei 1998, aksi kerusuhan kian meluas ke kota-kota lainnya seperti di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tak jauh berbeda, pembakaran, pengerusakan, serta penjarahan juga terjadi di hampir setiap lini.
Mirisnya, situasi yang tak terkendali ini kemudian turut menyasar para masyarakat beretnis Tionghoa. Mereka menjadi target yang paling umum diserang. Tak jelas alasannya, orang-orang Tionghoa menjadi kambing hitam atas peristiwa tersebut. Mereka dianggap tidak nasionalis dan pengkhianat, serta dicurigai sebagai loyalis dari Cina. Diskriminasi terhadap orang Indonesia keturunan Tionghoa berbuntut hingga pada perampasan, pengusiran, dan penculikan. Tidak sedikit pula para wanitanya menjadi korban pemerkosaan. Tidak hanya di area sekitar Jakarta, kerusuhan juga turut terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari Surakarta, Medan, Surabaya, Palembang, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yang mana kerusuhan tersebut juga membuat beberapa kota lumpuh total. Kerusuhan yang kelam itu terus berlangsung hingga 15 Mei 1998. Buntut dari peristiwa ini diperkirakan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan kerugian materi senilai lebih dari 3,1 triliun rupiah. Melihat dari serangkaian peristiwa tersebut, beberapa penyebab menjadi pencetus dengan apa yang disebut kerusuhan Mei 1998 itu terjadi, antara lain faktor ekonomi menjadi pemicu utamanya. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas. Hal ini memicu keresahan di masyarakat, terutama mahasiswa dan rakyat kecil. Faktor politik juga berperan penting. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dikritik karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela, di mana rasa ketidakadilan serta represi arus politik semakin memperburuk situasi, sehingga timbul rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi titik puncak dari kemarahan masyarakat. Penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan adalah contoh nyata dari gagalnya negara dalam bertindak, sehingga memicu gelombang kemarahan massa dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Faktor lain yang juga menjadi pemicu adalah isu SARA yang merebak di tengah-tengah kehidupan sosial. Kondisi ini terjadi akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi iklim krisis global yang terjadi secara cepat. Lalu kemudian situasi ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana, hingga terjadilah kerusuhan, penjarahan, serta berbagai perilaku menyimpang lainnya. Kerusuhan Mei 1998 menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan kerugian materi yang amat besar. Banyak orang kehilangan nyawa dan tempat tinggal, bangunan rusak, dan terjadi penjarahan serta pembakaran. Kerusuhan ini berujung pada keruntuhan rezim otoriter Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan kekuasaannya dialihkan kepada Presiden B.J. Habibie. Akibat kerusuhan ini memicu terjadinya reformasi politik di Indonesia secara masif, serta membawa angin segar bagi demokrasi, yaitu menghadirkan lebih banyak ruang partisipasi politik bagi masyarakat. Reformasi ini meliputi perubahan sistem politik, undang-undang yang lebih demokratis, dan penghapusan beberapa aspek otoritarianisme dalam pemerintahan.
Reformasi pasca tragedi kerusuhan Mei 1998 perlahan mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, di mana perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Masyarakat kini menjadi lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka, serta lebih dapat menghargai nilai-nilai perbedaan. Meskipun tidak dikatakan sempurna, namun peristiwa kelam itu berhasil membawa perubahan yang sangat signifikan. Setelah peristiwa Mei 1998, dibentuklah tim untuk menyelidiki masalah ini, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Namun, proses pencarian keadilan atas peristiwa Mei 1998 masih menjadi perjuangan yang berkelanjutan. Kontroversi dan ketidakjelasan mengenai penyebab serta pelaku dari peristiwa tersebut masih menyisakan tantangan yang perlu diatasi bersama. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah